Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 873. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manibta'a nakhlan ba'da an tu'abbaro pasamaratuha lil ba'i'i alladzi ba'aha illa ayyashtarital mubta'u muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan terima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, manibta'a nakhlan, siapa yang menjual pohon kurma, ba'da an tu'abbaro, setelah dikawinkannya, pasamaratuha, maka buahnya lil ba'i'i, bagi yang menjual, alladzi ba'aha, yang menjual pohon itu, illa ayyashtarital mubta'u, kecuali orang yang membeli mensyaratkan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan terima dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, manibta'a nakhlan, siapa yang menjual pohon kurma, ba'da an tu'abbaro, setelah dikawinkannya, pasamaratuha, maka buah kurma itu lil ba'i'i, bagi yang menjual, alladzi ba'aha, yang menjual pohon itu, illa ayyashtarital mubta'u, kecuali orang yang membeli mensyaratkan. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Hadis yang kedua di bab salam wal qardi warahni. Bab salam, bab ngutang, dan bab gadai. Hadis nomor 874. An ibni Abbasin qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata wa hum yuslifuna fis simar as-sanata was sanataini, faqala man aslapa fi samarin fal yuslip fi kailin maklumin wa waznin maklumin ila ajalin maklumin. Muttafaqun alaih. An ibni Abbasin qala, terima dari Ibnu Abbas, ia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata, Nabi sampai di Madinah, wahum, sedangkan mereka orang-orang Madinah, yuslifun,
yuslifuna fissimar, biasa mencengkram buah-buah as-sanata yang diambil 1 tahun kemudian was-sanataini atau 2 tahun. Pakola, lalu Nabi bersabda, man aslapa fi samarin, siapa yang mencengkram buah-buah, fal yuslib, hendaklah ia mencengkram fi kailin maklumin, dengan takaran yang sudah tentu, wa wajnin maklumin, dan timbangan yang sudah tentu, ila ajalin maklumin, sampai waktu yang tertentu. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. 2 hadis. Hadis yang pertama berkaitan dengan hukum yang asal. Jika seseorang menjual pohon, maka buahnya bagi penjual. Saya ulang dulu, ya. Jika seseorang menjual 1 pohon, lalu pohon itu berbuah, maka buahnya itu milik penjual. Sampai sana dulu ya. Kita punya pohon kelapa, dijual tangkalnya, ya. Maka kelapanya itu milik yang menjual, bukan milik pembeli. Sampai di sana dulu, bisa diterima nggak? Tidak bisa. Seorang menjual pohon kelapa, kelapa itu berbuah, maka buahnya milik penjual, bukan milik pembeli. Biasa nggak di kita? Coba perhatikan ini. Kalimatnya, seorang menjual pohon kelapa, kelapanya berbuah, maka buah kelapa itu milik yang jual, bukan milik yang beli. Kenapa? Yang dijual itu pohon kelapa. Bisa paham begitu? Ini yang asal. Nih, seorang menjual tanah. Seorang menjual tanah, ternyata di dalam tanah itu ada emas. Maka emas itu milik penjual, bukan milik pembeli. Bisa paham begitu? Sampai di sini dulu. Nah, berdasarkan apa? Nih dalil dan keterangannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda begini, manibta anahlan, siapa yang menjual pohon kurma, ba'da antu abaro, setelah dikawinkan, pasamaratuha lil ba'i, maka buah kurma itu milik penjual, alladzi ba'aha, yang menjual pohon itu. Saya di sana kan? Nah, apa yang dimaksud mengawinkan? Nah, para ulama diantaranya Imam As-Sun'ani menjelaskan at-ta'biru, yang disebut mengawinkan. Jadi kurma dijual setelah dikawinkan. Apa yang dimaksud mengawinkan itu? Huwa syakku tal'in nahlatil unsa. Yang punya pohon kurma itu biasa membelah mayang kurma betina, ya. Liyudharra,
fiha syai'un min innah latidzakari, untuk ditaburi sesuatu yang diambil dari mayang kurma jantan. Karena kurma itu tidak bisa berbuah atau jelek buahnya, tidak akan bisa bagus kecuali kalau dikawinkan dulu. Cara ngawinkan nanti gitu, dibelah mayangna tah, ya. Kemudian ditaburi sesuatu yang diambil dari mayang kurma jantan. Cuma kita tidak tahu kurma nu betina nu mana, nu jantan nu mana. Yang tahu petani yang menanam kurma. Kita tidak tahu. Ya. Cuma orang Arab yang menjadi petani kurma tahu mana kurma jantan, mana kurma betina. Dan kurma itu tidak bisa berbuah tanpa dikawinkan, begitu. Nah, ketika kurma dikawinkan, kemudian dijual pohonnya, maka jika kurma itu berbuah, maka buahnya milik penjual. Nah, terus itu hadisna diteraskan heula. Illa ayyashtaritol mubta'u, kecuali kalau yang membeli mensyaratkan. Selang? Nah, Imam As-San'ani menyatakan dalal hadis ini menunjukkan ala anna samrota ba'da takbir lil bai'i. Sesungguhnya buah kurma yang pohon kurmanya dijual tapi sudah dikawinkan sampai buahnya bagus, maka buah kurma itu lil bai'i, milik penjual. Wa ila hadza dhahaba jumhurul ulama, dan kebanyakan para ulama berpendapat seperti itu. Kenapa? Amalan bidohiril hadis, mengamalkan dohir hadis yang barusan, yang Nabi menyebutkan pohon kurma dijual setelah dikawinkan maka buahnya milik penjual. Wa fi qoulihi, dan menurut ini pendapat nih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda illa ayyustaritol mubta'u, kecuali kalau yang membeli mensyaratkan, baru nanti si buah kurma itu milik pembeli. Itu pun kalau disyaratkan. Contoh, idqolal mustari, jika yang membeli pohon kurma itu mengatakan seperti ini, ishtaroitus sajarota bisa marotiha, aku beli pohon kurma ini dengan buahnya. Kanat as-samrotulahu, maka jadilah secara hukum buah kurmanya pun milik pembeli. Wadallal hadis, dan hadis ini menjadi dalil ala annasyarta, sesungguhnya menentukan syarat ketika jual beli, la yufsidul bai'a, tidak membatalkan jual beli. Jadi artinya boleh jual beli bersyarat seperti itu. Menang korma nu eta tangkalna dibeli ku kuring, tapi kuring meuli tangkal korma teh jeung buahna. Itu syarat kan? Ketika tidak disyaratkan, maka yang dijual itu pohon kurma. Maka buahnya ketika ia jual, maka jadi hak penjual. Diala we kuno ngajualna. Da dijualna ge naon? Tangkalna nu dijual. Makanya ketika kita jual pohon kelapa, kalapana manu
milik nu ngajual. Dan ngajual nangge tanggal kalapa. Kecuali kalau yang beli, aku beli pohon kelapa ini dengan kelapanya. Nah ini bersyarat. Barulah buah itu milik yang membeli. Nah cuma ini jadi permasalahan. Ya, di antaranya ada para ulama yang mengatakan, kenapa ya begitu? Ini ya bertolak belakang dengan adah yang ada. Kita kasih contoh. Kalau kita jual kambing yang bunting, ya, dijual jeung anakna teu. Nih, ya, kambing ya udah besar itu dijual. Pertanyaan, anaknya ikut terjual enggak? Tak itu. Ini kan jadi permasalahan. Kenapa seperti itu? Nya kaharti ai anakna nu geus lahir mah hartina misah. Begitu kan? Ieu mah ngajual domba keureuneuh. Nah dijual jeung anakna. Ya. Atuh mun kitu mengajual tangkal korma jeung buahna meureun. Kan begitu? Kenapa jadi beda? Nabi menentukan seperti ini. Taat da ceuk Nabi mun tangkal korma dijual maka buah nama milik nu ngajual, bukan milik yang beli. Kecuali kalau yang beli mensyaratkan dibeli tangkal korma teh kuring mah meuli jeung buahna. Nah, ini bersyarat. Maka dengan hadis ini hukum asal ketika kita menjual satu pohon maka buahnya milik yang jual. Ini hukum asal. Makanya yang beli harus paham hukum seperti ini. Kalau yang beli itu tahu beli satu pohon berbuah, maka dia akan mensyaratkan aku beli pohon ini berikut buahnya. Ishtaraitu sajarota bisa marotiha, maka saat itu buahnya pun jadi miliknya. Yang kedua, bisa diterima hadis yang pertama? Ya, kade sing telik, ya, kuring ngajual tangkal kalapa dan jual tangkalna. Buahna mantep. Kedua, abwabus salam wal qardi warrahni. Nah, bab ini bab baru akan menjelaskan mengenai salam. Kada ya? Salam di sini bukan mengucapkan salam, bukan. Salam bahasa dalam jual beli. Kedua, wal qardi ngutang, warrohni gadei. Jadi yang akan diterangkan nanti dalam bab ini as-salam, al-qardi ngutang, warrohni gadei. 3 ini. Nah hadis yang pertama ini menerangkan bab salam. Lalu apa yang dimaksud dengan salam dalam bab ini? Para ulama menjelaskan salam artinya terima uang. Saya ulang, ada salam, ada salap dalam jual beli. Apa yang disebut salam? Terima uang buat harga buah-buahan yang diberikan di musim tahun depan atau tahun depannya lagi. Coba saya ulang. Jadi salam itu terima uang, ya, untuk harga buah-buah yang akan diberikan tahun depan atau tahun depannya lagi. Artinya beli buah harganya sekarang, tapi buahnya nanti diberikan tahun depan
musim depan atau tahun depannya lagi. Boleh nggak begitu? Menang tuh. Nih, ada orang punya pohon mangga, kebun. Saya beli mangga itu. Dibayar sekarang. Itu namanya ya, antara salam dan salap. Ya. Salam itu menerima ya, uang untuk menjual buah, tapi buahnya nanti tahun depan. Teu ayeuna, kewe tahun harap. Nah, sedangkan yang disebut salap, orang yang membeli buah yang nanti diterima buahnya tahun depan atau tahun berikutnya. Jadi salam mah nu ngajual, nah narima duit. Uang yang diterima, buahnya belum dikasih. Karena nanti tahun depan diberikan. Sedangkan salap orang yang bayarnya. Jadi ada salam, ada salap. Salam yang menjual buah menerima uang, tapi buahnya tahun depan. Sedangkan salap membayar uang untuk membeli buah, tapi buahnya nanti tahun depan atau tahun berikutnya. Nah, di hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika Nabi sampai di kota Madinah, orang-orang Madinah biasa yuslifuna pisimari as-sanata was-sanataini. Orang-orang Madinah biasa membeli buah, baik kurma atau buah yang lain, dibayar sekarang, tapi buahnya nanti musim depan atau musim depannya lagi. Namanya ini yuslifuna. Nah, boleh nggak cara jual beli seperti itu? Ini kan yang jadi pertanyaan. Di kita kan banyak kan yang mirip seperti itu ya. Saya beli anggur 1 kilo. Kapan anggurnya? Engkewe tahun hareup. Setahun. Malah di kita dicicil. Namanya apa? Paket. Ya itu. Beli anggur 1 kilo. Harganya ditetapkan sekarang. Misalkan 60.000. Dicicil dah. Irakor mana? Engkewe tahun hareup. Kelebaran gitu ya. Beli daging juga kan begitu. Daging misalkan 1 kilo. Berapa harganya? 100.000. Dicicil beta. Sampai tahun depan. Tapi kalau lebaran deh. Nanti pas lebaran diterima buahnya. Dibayarnya kapan? Sekarang. Malah dicicil. Boleh nggak begitu? Menang tuh. Ya. Nah, coba kita perhatikan hadis yang ini. Ketika orang-orang Madinah punya kebiasaan seperti itu, Nabi datang ke Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aslapa fi samarin." Siapa yang mencengkram buah, nu meuli atawa nu ngajual, namanya salap. Yang menjual ya menerima uang, buahnya nanti. Yang membeli ya memberikan uang, buahnya nanti. Namanya aslaf. Siapa yang membeli atau ya menghutangkan buah, fal yuslib, hendaklah ia melakukan transaksi itu bi kailin maklumin, takarannya sudah jelas berapa. Lamun ditakar sabara liter, sabara black, begitu. Harus jelas dulu. Wawadnin maklumin, kalau ditimbang, timbangannya harus jelas. Berapa kilo, berapa kuintal, berapa ton, begitu ya. Harus jelas. Ila ajalin maklumin, juga waktunya harus jelas. Tahun yang mana ini?
tahun depan atau 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, harus jelas dulu, baru boleh transaksi itu dilakukan. Nah, kemudian bagaimana para ulama menyikapi hal ini? Ya, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami dalam kitab Taudihul Ahkamnya di juz ketiga di halaman 294, beliau menyebutkan qala Ibnu Abbasin. Nah, ini komentar Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, asyhadu anna salab al-madmun ila ajalin musamma qad ahallallah fi kitabihi wa adina fihi. Ibnu Abbas mengatakan, aku bersaksi anna salab al-madmun, sesungguhnya jual beli salap seperti itu, bayar dulu, barangnya nanti tahun depan, ya, atau menjual, nerima uang dulu, barangnya nanti tahun depan. Ini dibolehkan oleh Allah di saat jual beli seperti itu pakai ketentuan ajalin musamma, waktunya sudah jelas. Kewe tahun harap, musim panen nu harap, begitu. Kemudian takarannya, timbangannya sudah jelas, sekian, harganya sekian. Ini dihalalkan oleh Allah fi kitabihi, dalam kitabnya, dalam Quran. Wa azinatihi, dan diizinkan oleh Allah. Ini menurut Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas menyampaikan dalil. Summa qara'a, lalu Ibnu Abbas membacakan ayat di surat Al-Baqarah ayat 282, bab utang piutang nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, apabila kamu transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubu, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan catatlah oleh sekretaris yang adil. Nah, ini dalilnya kata Ibnu Abbas. Jadi cara menghutang seperti itu, waktunya ditentukan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, silahkan. Tapi syaratnya faktubu, sok catat, tulis, harus ada penulis. Malah nanti harus ada saksi dengan saksi yang adil. Silahkan. Ini menurut Quran dan disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yang kedua, bagaimana menurut sunnah? Bagaimana Nabi? Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, yaitu hadis yang tadi, Nabi menyatakan man aslapa fi samarin fal yuslib fi kailin maklumin wa waddin maklumin ila ajalin maklumin. Silakan cara ngutang seperti itu, tapi syaratnya takarannya harus jelas, timbangannya jelas, waktunya pun harus ditentukan. Ini hadis. Bagaimana para ulama? Qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ajma'atil ummah, sepakat para ulama ala jawajis salam bima alimat, bolehnya cara ngutang seperti itu atau menjual seperti itu, tapi bima alimat, dalam sesuatu yang sudah diketahui timbangannya, ukurannya, ya, sukatannya, sampai waktunya kapan.
Wa qala Az-Zuhri ittafaqu ala annahu yustaratu lis-salam ma yustaratu lil bai'. Az-Zuhri mengatakan para ulama sepakat annahu yustaratu lis-salam, sesungguhnya mesti ada syarat dalam salam seperti adanya syarat dalam jual beli. Sama, cuma jual beli cash, salam atau salap dengan cara ngutang, waktunya ditentukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Jadi dengan hadis yang di atas jelas bagi kita ya, salap atau salam jual beli seperti itu dibolehkan menurut nas Al-Quran surat Al-Baqarah 282, dibolehkan menurut sunnah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, dibolehkan juga dengan ijma ulama sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Az-Zuhri. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mangga, silakan. Bismillah. Ustaz, apakah ini sudah dibahas atau belum ya? Karena jarang ngaji sekarang. Sekarang kan musim investasi ya Ustaz, baik itu di perkebunan maupun di pertanian begitu. Apakah tinjauan syariahnya apa yang diutarakan sekarang atau memang ada tinjauan syariah lainnya? Misalnya kita berinvestasi di perkebunan kurma, 100 pohon itu 100 juta misalnya. Nanti setelah berbuah itu buahnya dibagi 2, antara pengelola itu 70%, si investornya 30%. Jadi pengelola 70%, investor 30% seperti itu. Apakah itu diperbolehkan seperti itu? Juga sama di pertanian, misalnya kita di sawah misalnya padi 1 hektar misalnya menghasilkan 1 ton atau 3 ton, tetap pembagiannya 30% untuk investor, 70% untuk pengelola. Tinjauannya seperti apa? Apakah termasuk hal yang tadi di akad salam atau saraf, atau memang ada tinjauan lain? Makasih. Cukup begitu ya. Ini masuk dalam hukum apa? Ini kalau dengan cara seperti yang tadi diutarakan, bisa jadi ini cara kerjasama ya. Saya punya uang, kamu punya keahlian seperti itu. Lalu nanti hasilnya dibagi. Yang punya uang sekian persen, yang punya keahlian sekian persen. Boleh seperti itu selama tarodin tidak ada masalah. Ya, bisa jadi itu hukum ya kerjasama itu. Silakan. Malah bukan hanya di pertanian, dalam hal apapun. Misalkan nih, saya punya uang nih, punya modal, kamu punya keahlian jual beli, silakan nih uangnya, kemudian dipakai untuk jual beli. Nanti hasilnya dibagi antara yang punya uang dengan yang punya keahlian. Begitu. Nanti tarodin, sepakat. Yang punya uang berapa persen? Yang punya keahlian berapa persen? Silakan. Selama tidak ada goror di sana, sah-sah saja. Seperti itu. Masuk ke sini, barangkali tidak masuk ya ke sini. Karena ini kan beda secara hukum. Kalau tadi ya kerjasama. Kalau ini bukan kerjasama, beli saja, itu jual, begitu kan? Seperti itu. Beda. Cukup begitu? Jadi silahkan sah-sah saja selama tarotin. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam hadis yang pertama tadi, pada umumnya di Indonesia itu tidak lazim jual beli pohon, apalagi yang sudah dikawinkan. Kalau misalnya kita beli rumah, ya kan? Beli rumah kemudian ada pohon. Tadi dikatakan bahwa kecuali pohonnya yang dikawinkan itu tetap milik penjual. Nah, ketika kita beli rumah ada pohon durian misalkan ya gitu. Itu otomatis kalau di kita itu milik pembeli gitu ya. Betul. Entah kalau tadi dikatakan karena sistem mengawinkan pohon jarang sekali lah saya mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua yang mengenai pembelian yang kalau di kita umumnya disebut inden. Kalau di kendaraan, kita beli kendaraan motor atau mobil, itu inden 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi waktunya juga tidak terlalu tepat terus bulan ini. Kadang-kadang kedatangannya itu di luar perkiraan. Bagaimana menurut hukum Islam? Ya. Terima kasih. Cukup begitu. Yang pertama, ketika kita beli rumah, ya di halamannya ada pohon, gitu, ya. Pohonnya itu milik siapa? Itu kan? Ini beda hukumnya dengan ini. Beda. Di kita kan adanya ketika kita beli sebidang tanah yang ada rumah, itu kan? Sebidang tanah, tanahnya sekian meter begitu kan? Di sana ada rumah. Itu identiknya kita beli rumah atau yang lain jual rumah. Apaan jeung tanah nah? Begitu ya? Nah, kecuali kalau nanti disyaratkan saya beli rumahnya saja, tanahnya tidak. Itu beda, ya. Nah, kita beli rumah, berikut tanahnya kan? Itu. Maka semua yang ada di tanah itu sudah terjual berikut rumahnya. Bagaimana dengan ini? Beda. Ini mah menjual pohon, ya. Buahnya bukan milik pembeli. Dan ngajual lagi pohonnya. Bisa paham begitu? Nah, bagaimana dengan pohon-pohon yang lain? Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, hadan nassu bin nahli. Ini ketetapan Rasul berkaitan dengan pohon kurma. Ya. Nah, wa yuqasu alaihi ghairuhu minal asjar. Apapun pohon-pohon yang lain dikiaskan dengan pohon kurma itu. Hukumnya sama. Makanya tadi saya katakan saya jual kelapa. Gitu kan? Kelapa nama itu dijual. Tangkalnya dijual. Nah, teruskan sekarang. Kecuali kalau nanti kita jual rumah, kita sudah ngomong nih, maka saya jual rumah, maka tanah yang ada pohon duriannya tidak terjual. Nah, itu beda syarat. Tapi kalau kita jual rumah ini berikut tanahnya, maka semua yang ada di tanah itu termasuk pohonnya. Biasanya itu disyaratkan seperti itu. Itu ada di kita. Maka Imam Abdul Hakim menetapkan satu kaidah al-adah muhakkamah. Kalau ada setempat seperti itu, maka itu bisa dijadikan hukum. Gitu, mun ngajual tanah jeung sakabeh nu aya di halaman imahna wae geus kajual berikut rumah. Itu ada di kita. Seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Inden. Bolehkah kita beli mobil sekarang dibayar? Ya. Mobilnya nanti karena sekarang belum ada. Ya. Boleh begitu? Apa bedanya dengan salaf tadi? Gak beda kan?
Nabi menyebutkan silakan seperti itu, tapi harus jelas. Ya, harus jelas. Ini mobil harga sekian, mobilnya mobil apa, mereknya apa, begitu tipenya apa, nanti saya terima kapan. Nah, ini yang harus jelasnya. Bagaimana kalau tidak jelas? Nih, mobil harganya sekian. Mobil naon, kumanu ngajual gitu ya. Kapan mobilnya keluar? Ya nanti saja. Kalau sudah keluar, tak ira keluar nggak tahu. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau jelas nih, saya beli mobil tipe ini, merek ini, begitu ya. Harganya sekian. Kapan mobilnya keluar? Tahun depan. Boleh begitu? Silakan. Sah-sah saja. Ini dalil ini bisa dipraktekkan dalam hal apapun. Seperti itu. Cukup begitu? Syaratnya apa? Ya. Kailin. Ya. Takarannya harus jelas, ya. Kedua, ya, mun di kilo na oge kudu jelas, gitu ya. Mun waktu na oge kudu jelas. Jadi kailin maklumin, wajnin maklumin, ajalin maklumin. Jadi kalau beli mobil harus jelas. Ini merek apa? Tipenya berapa? CC-nya berapa? Itu yang dimaksud kailin, wajnin, ajalin. Cakap? Pak. Yang hadis pertama itu kan tadi dikiaskannya pohon kurma yang dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan bagaimana itu? Ya, coba begitu. Nah, bagaimana kalau tidak dikawinkan mual buahan? Panitia bicara buahnya, ya. Dan kurma itu bisa berbuah kalau kurma itu dikawinkan terlebih dahulu. Makanya Nabi bicara berkaitan buah. Nah, saya teruskan. Tadi saya bacakan Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menjelaskan, ya. Hadza an-nassu bin nahli. Ketetapan Rasul, dalil ini kan mengenai kurma. Begitu kan? Mengenai kurma. Bagaimana dengan yang lain? Jadi lain bab ngawinkeun jeung teu ngawinkeunana ieu teh. Bab nama buahanana. Bisa Bang? Kenapa kurma diterangkan dikawinkan dulu? Dah kurma mah mun teu dikawinkan mal buahan gitu. Bisa Bang begitu? Makanya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami mengatakan di sini hadan nasu bin nahli, ya, wa yuqasu alaihi ghairuhu, ya, minal asjari. Nu diterangkeun mah korma, ya. Lain bab ngawinkeun jeung teu na. Ngan lamun korma teu dikawinkeun mal buahan teu kudu diomongkeun. Bisa apa begitu ya? Iya. Tidak perlu diterangkan buahnya karena kalau kurma tidak dikawinkan mal buahan, begitu. Nah, makanya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami nu diterangkeun mah korma ngeunaan buahna, tapi yuqasu alaihi ghairuhu minal asjar, dikiaskan semua pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Ngan bedana teh ai kalapa mah teu dikawinkeun buahan, korma mah mun teu dikawinkeun mal buahan. Jadi bukan menerangkan mengawinkannya, tapi menerangkan bab buah dari kurma seperti buah dari kelapa, begitu. Coba begitu. Ya. Mangga. Masih ada? Oh, jadi kalau kelapa mah nggak manual kan ya? Hah? Jadi otomatis berbuahnya teh. Iya. Beda sama kurma. Jadi kalau misalkan beli pohon kelapa, terus kelapanya berbuah ya udah jadi milik pembeli kan itu mah. Beda dengan kurma. Kurma mah kan
manual itu mah kalau nggak diurus oleh penjual itu pasti nggak akan berbuah. Sedangkan buah-buah yang lain mah beli pohonnya ini tiap tahun pasti akan berbuah gitu Pak. Kalau kurma mah paling sekali panen. Iya, Gitu. cukup begitu. Inilah yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman, ya, an-nasu bin nahli wa yuqasu alaihi ghairuhu minal asjar gitu. Makanya saya berkesimpulan ini bukan masalah ngawinkeun jeung teu dikawinkeunana. Masalah nama aya buahan teu tangkalna. Sebab gitu. Dek manual, dek digital gitu kan. Bisa paham gitu? Ya. Makanya ada kalimat wayukosu. Teruskan. Bagaimana ada di kita? Kan lamun ngajual tangkal teh najeng buahna we dijual. Itu ada di kita. Maka ada itu bisa jadi hukum. Bisa paham? Tapi hukum yang asal tetap saja seperti ini. Ya, harus disyaratkan. Jadi nu meuli teh kudu kieu. Saya beli pohon kelapa ini dengan kelapanya. Ta ieu teh akadna. Bagaimana kalau tidak akad seperti itu? Maka secara hukum asal nu dibeli teh tangkal kalapana unggul. Secara asal nih, hukum yang asal. Tapi karena di kita sudah ada mun ngajual tangkal kalapa teh jeung kalapana we jeung barang banget dijual. Maka ada seperti ini bisa dijadikan sandaran hukum. Begitu. Paham? Ya, jadi jangan bicara ini mah manual secara otomatis tidak, bukan bicara ini. Cuma kenapa Nabi mengatakan kalau jual kurma setelah dikawinkan nyata dek nerangkeun buahanana. Dah kurma mah mun teu dikawinkeun moal buahan gitu. Artinya eta mah deuk buahan dikawinkeun heula, deuk buahanana teh secara otomatis. Hukum asalnya begitu. Cukup? Masih penasaran? Silakan. Cukup? Nah, kewe di mana sare leng kira. Baru paham setelah kita ngaji lagi. Mangga. Ada lagi? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Oh iya. Ada? Silakan. Ustadz, mengenai tadi hukum salam kan ada apa? Nerima barangnya di Salam dan salap. salap ya. Itu apa enggak masuk spekulasi, Tad? Jadi misalkan ketika tahun depan kan kita juga nggak tahu ya, misalkan apa umur apalagi, terus apa hasil panen itu juga bakal sesuai enggak dengan kesepakatan awal di tahun pertama itu gitu. Iya. Cukup begitu? Cukup. Apa masuk spekulasi seperti itu? Tidak. Karena kailinna sudah ditetapkan, wazninnya sudah ditetapkan, gitu kan? Ajalinnya sudah ditetapkan. Tidak spekulasi. Sudah jelas. Nah, bagaimana kalau ternyata terjadi buah nu dibeli teh ukurannya buah seperti ini, ternyata ada hama. Kan gitu. Kemarin sudah dijelaskan. Bongan kamari teu ngaji. Kemarin sudah dijelaskan, ya. Jika buah yang sudah dijual ternyata kena dengan bahaya jaihah, itu kan kemarin di hadis kemarin, maka yang menjual tidak berhak menerima harga buah itu. Sebab Nabi menyebutkan kalau tidak dikembalikan kurangi harganya sesuai dengan kerusakan buah yang dijual. Kamari teh kitu tah. Jadi geus dijual buahna mah kitu, ternyata pas panen
tidak sesuai dengan ketentuan yang kita beli. Nabi menyebutkan yang menjual harus mengembalikan uang yang dia terima karena buahnya tidak sesuai dengan yang dijual. Rusak misalnya. Ternyata rusaknya tidak parah. Dihitung saja berapa kerugian dari buah yang dijual, misalkan ini setengahnya, maka yang jual mengembalikan setengah harga kepada yang beli. Ini yang diterangkan di hadis kemarin. Jadi tidak spekulasi, sudah dijelaskan. Ininya. Seperti tadi kalau beli mobil, mereknya, ya, kemudian tipenya, begitu, cc-nya sudah ditetapkan. Ternyata tahun hareup teh merek nama eta, ya, tipe na eta ngan cc na beda. Ini ketentuannya. Ya, maka yang jual dan yang beli harus musyawarah. Dikurangi berapa nih? Karena tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam transaksi. Seperti itu. Cekap? Nah enggak.